Kalau kita pergi ke grocery stores atau supermarket, makanan yang paling sering kita temui di rak-rak toko kelontong sudah pasti adalah biskuit. Nah, biskuit masa kini biasanya hadir dengan banyak varian ya. Ada yang pakai selai di tengahnya, ada yang keras sampai dibilang crackers kan tuh ya. Nah, kita pasti penasaran kalau waktu dulu biskuit ini tuh emang udah bentuknya kayak gini atau gimana ya? Nah, daripada lama-lama, kalau gitu kita langsung aja mulai di food journey. Biskuit adalah salah satu makanan tertua juga nih guys, tapi berkembangnya itu di Mesir, bukan di Mesopotamia ya. Nah, biskuit di Mesir ini diberi nama kak, yang udah ada sejak 3.500 tahun yang lalu, dan ditemukan di reruntuhan kuil Memphis dan Thebes. Nah, seperti yang kita tahu, biskuit itu tuh bisa dicap pakai berbagai macam bentuk ya kan, sebelum dimasak. Nah, di sisa kuil Memphis ini, banyak biskuit tuh yang berupa simbol dewa Ra ataupun dewa-dewa Mesir lainnya. Nah, biskuit itu kemudian populer juga di kalangan prajurit Romawi sejak era Cleopatra. For information aja ya, Cleopatra itu tuh bukan orang Mesir tahu, yang melainkan orang Yunani, yaitu keturunan kerajaan Ptolemaios. Lah, Cleopatra kan orang Yunani bukan Romawi. Kok katanya tadi Romawi sih? Iya betul sih, dia orang Yunani, tapi sepanjang perjalanan hidupnya itu, dia tuh selalu kan berhadapan dan selalu dibantu sama Julius Caesar. Nah, di sini tuh kira-kira abad 30 sebelum Masehi, makanan biskuit ini yang dikenal di wilayah Romawi ini nih, karena ada hubungan interaksi antara Cleopatra dan Julius Caesar ini guys. Penamaan biskuit sendiri diambil dari bahasa Latin yaitu bis coctus, yang artinya dipanggang 2 kali. Dipanggang 2 kali? Maksudnya? Iya, sesuai namanya, bahan pembuatan biskuit ini tuh kan sama dengan roti pada umumnya. Nah, karena roti itu disimpannya jangka pendek banget bahkan cuma 3 hari gitu. Nah, di situ tuh roti itu digepengin lagi, lalu dimasak lagi sama prajurit Romawi. Akhirnya kan 2 kali masak ya, jadi tuh bisa 2 kali tahan lama gitu maksudnya. Akhirnya jadi namanya biskuit yang keras itu, yang lebih tahan lama. Nah, kalau kita beralih lagi, maju terus sampai ke abad 11, masuk lagi ke Mesir, awal mula biskuit ini, Mesir itu dikuasai lagi sama kerajaan Islam, yaitu kerajaan Turki Mamluk. Nah, biskuit atau kak ini digunakan oleh kerajaan Mamluk sebagai cara diplomasi guys. Itu dia mengubah tradisi Mesir lama, yaitu mereka menyembah berhala tadi, yang menyembah Ra tadi segala macam simbol-simbol, jadi menyembah Allah. Nah, kalau kita tadi lihat di runtuhan kuil Mesir kan bahwa biskuit ini cetak wadah simbol Ra yang segala macam kan. Nah, di kerajaan Mamluk ini diganti dengan tulisan makan dan terima kasih pada Allah. Nah gitu diganti guys. Gak cuma berhenti di situ, pada era Abu Bakar Muhammad bin Ali Al-Madrani dan juga era Al-Aziz. Nah, di dalam biskuit kakak ini nih ada potongan emas, koin dinar. Jadi pas masyarakat umum itu kebagian biskuit kakak itu kan dibagikan, langsung mereka tuh pas makan ya berbinar-binar matanya beneran karena ada emas di dalamnya. Nah, sampailah kita pada perkembangan biskuit pada era penjelajahan. Tentunya itu biskuit pasti jadi makanan utama para pelaut karena ya beneran bro bisa tahan 6 bulan, bahkan ada yang bilang selamanya itu. Jadi biskuit-biskuit yang kita sekarang lihat di toko-toko itu tuh mungkin aja tuh memang expiry panjang gitu, nggak ada pengawetnya, mungkin aja tuh. Jadi kalau kita ngelihat anime-anime ya si bajak laut Luffy itu tuh kesukaannya makan daging pas di kapal gitu ya. Ya hidup tuh nggak seindah anime bro. Kebanyakan yang makan biskuit itu tuh jadi dicelupin ke air perasan lemon. Lah, kan bisa makan daging sapi asap. Kok plot malah celupin biskuit ke lemon sih? Kan malah nggak enak dong, malah asem. Nah, kita tuh harus tahu bro, kehidupan di laut itu keras banget ya. Daging sapi tuh jika disimpan di gelandang kapal yang lembab aja itu terus menerus, mau gimana pun diolahnya, mau diasepin, mau digimanain, bakalan membuat daging itu lebih cepat busuk. Yang lebih parah lagi ya ditakutin sama pelaut itu tuh adalah penyakit pudis. Nah, pada tahun 1601 itu privateer Inggris ya, kalau bagi yang belum tahu, privateer itu tuh adalah julukan bagi pemburu bajak laut ya. Kapten privateer ini bernama Sir James Lancaster itu ngelaporin kalau dari 4 kapal yang dia punya, 3 kapal seluruh awaknya tuh kapalnya tuh kena penyakit pudis, semua awaknya ya. Sementara 1 kapal sisanya itu awak kapal itu nggak kena penyakit sama sekali. Itu tuh karena mereka tuh minum perasan lemon setiap harinya. Cuman yang parahnya lagi nih, laporan dia ini nih yang udah diserahkan ke Angkatan Laut Inggris sama sekali nggak digubris guys. Baru deh pada tahun 1795 dapat saran dari dokter untuk menyediakan lemon di kapal untuk menghindari penyakit pudis. Gila guys,
Kalau dihitung tuh udah sampai berapa ya? 601 sampai 1795, kira-kira 194 tahun loh itu. Sejak pertama kali disaranin sama Sir James Lancaster ini, itu bisa nyelamatin banyak nyawa kan kalau seandainya dari awal tuh mereka makan biskuit sama lemon tadi, celupin lemon. Tapi bagus sih mereka telat taunya. Ya prajurit Eropa kan kalau tahu dari awal tuh makin lama tuh mereka bisa menjajah Indonesia ya. Bisa-bisa perang dunia tuh terjadi lebih cepat gitu ya. Cuma pamor biskuit ini nih di Inggris tuh meningkat nih sejak era Victoria mulai tahun 1837, di mana biskuit ini sering dijadikan cemilan arisan wanita aristokrat di sana. Ingat kan kalian sama biskuit Monde? Ya ini yang ada di biasa-biasa di toko kelontong. Biskuit Monde ini ada prajurit Inggrisnya. Nah, itu tuh kurang lebih tuh rasa sama tekstur biskuitnya itu nggak berubah sejak era Victoria tuh sampai sekarang. Sampai pada tahun 1901, yaitu ya waktu kematian Ratu Victoria. Dan beberapa belas tahun kemudian terjadi juga Perang Dunia I. Nah kalau ngomong soal Perang Dunia guys, ada banyak negara juga yang bergantung sama biskuit. Salah satunya itu adalah prajurit Anzac. Siapa tuh prajurit Anzac? Anzac adalah singkatan dari Australian and New Zealand Army Corps. Nah pada tahun 1915, mereka tuh ditugasin buat merebut wilayah Turki Ottoman dan bermukim di wilayah Gallipoli. Pada awalnya, prajurit Australia itu diberi makanan kornet sapi di dalam kaleng. Nah, kayaknya ini nih cikal bakal makanan spam ya kali ya, spam itu ya. Kornet sapi itu mereka kasih nama bully beef. Ya, sapi dibully. Awalnya nama dari bahasa Prancis, bully the beef. Artinya tuh boiled beef ya kan, atau sapi rebus ya. Cuman kayaknya mereka tuh susah nyebutnya. Langsung aja dibilang bully beef gitu. Selain bully beef, mereka tuh juga dikasih keju, kacang polong, kue pie, dan kentang goreng. Karena perangnya ini terjadi di pantai Gallipoli, nah di mana pasukan Turki itu berhasil nyerang sampai sana, maka persediaan air buat tentara Anzac itu berkurang guys, sampai 75% tiap harinya. Makanan tadi itu kan butuh banyak lumayan air ya untuk masaknya. Sampai-sampai tuh koki Anzac itu marah, dia bilang, Bagaimana bisa aku masak 70 kaleng sapi untuk propolin dan 200 susu bubuk tanpa cukup persediaan air? Jika kamu mau susu bubuk, carikan aku air atau masak sendiri semua makanan. akhirnya cuma ada pilihan terakhir ya. Prajurit Anzac tuh makanya ya biskuit doang tiap hari sama susu bubuk. Ya paling adanya itu, cukup persediaan airnya, dicelupin deh ke biskuitnya. Ya beneran guys, biskuitnya tuh keras parah bro. Salah satu testimoni prajurit Anzac yang pernah makan biskuit di sana tuh sampai ngebikin tulisan kayak gini nih. Have you really ever analyzed with due carefulness of taste of biscuits? It is delicious succulency of ground granite, of the savory tooth smoothness of powdered marble. Do we perceive a delicate flavoring of ferro concerte with just a dash of scrap iron railings? Waduh, sekeras marmer dan pagar besi tuh analoginya. Sampai-sampai ada yang jadiin biskuit ini tuh wadah surat. Bahkan papan perangko yang mereka lukis sendiri dengan pemandangan dibikin gitu dari biskuit. Resep biskuit Anzac ini juga tercatat ya di Worcester Cookery Book pada tahun 1917. Ada hal menarik lainnya sih di perang Anzac. Sampai prajurit Ottoman tuh sering tukaran barang sama prajurit Anzac. Prajurit Turki tuh punya banyak makanan kayak minyak zaitun, kopi, buah kering, kacang, anggur, bahkan kue dan roti segar yang belum jadi biskuit tentunya. Di mana prajurit Anzac itu ya nukernya dengan susu bubuk dan rokok. Nah ada cerita lain sih, prajurit Anzac yang pernah nukerin bully beef tadi itu pernah ditolak sama prajurit Turki. Bilangnya, kepada musuhku jangan tuker babi, rokok aja gitu. Ya kalau dibilang mereka tuh ya sebagai musuh masih akur-akur aja tuh ya. Sampai-sampai dipecendahin tuh pakai bully beef sampai dikira babi gitu. Kalau bisa dibilang tuh prajurit Anzac maupun prajurit Turki itu nggak punya niat sebenarnya untuk berperang yang benar. Kelihatan banget tuh mereka itu seperti terpaksa gitu untuk perang demi memenuhi keinginan dan hawa nafsu para pemimpin mereka. Kalau di pihak Anzac itu tuh mereka dipaksa sama sekutu, terutama Inggris. Dan kalau dari pihak Turki tuh mereka dipaksa sama ya Kemal Atatürk yang bersikeras supaya itu Turki itu jadi republik. Yang gak kurang tuh dari 20.000 orang tuh meninggal loh di perang Anzac ini. Kalau kamu jalan-jalan ke Gallipoli itu bakal nemu tuh kamu monumen patung Anzac nih. Prajurit Anzac tuh yang saling gendong-gendongan gitu. Wah ternyata dalam sebuah biskuit tuh ada pelajaran panjang juga ya. Mulai dari dijadikan cara dakwah ke orang Mesir sendiri, terus makanan para pelaut, jadi cemilan elit sosialita Inggris, sampai jadi makanan penolong prajurit di Perang Dunia ya. Kayaknya kita nggak bisa remehin ya biskuit sebagai cemilan doang nih sekarang nih. Kalau biskuit Hari Raya Idul Fitri itu secara gimana ya? Sama nggak ya? Coba kita diskusi di kolom komentar. Apa yang kamu makan itu yang akan membentuk dirimu.
like, comment, subscribe. Dan kalau kamu suka konten kayak gini, atau silakan komen-komen aja kalau gue ada salah ya. Bye-bye.